Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Moon Demon God Agares sudah menutup matanya. Ini adalah ramalan di mana Fasago akan membakar vitalitasnya sendiri sebagai harganya. Ini juga merupakan ramalan paling kuat dari Star Demon God. Itu adalah level yang lebih tinggi dari teknik ramalan hebat yang dia gunakan sebelumnya. Setelah nubuat kehidupan digunakan, itu tidak bisa dihentikan. Itu pasti akan menguras semua vitalitas pengguna. Namun, ramalan itu akan menjadi yang terbaik dan paling akurat. Fasago perlahan berbalik, matanya sudah menjadi merah darah. Nyanyian kerasnya juga berhenti pada saat dia berbalik. Saat dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis, darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya. Segera, api oranye membengkak dan berubah menjadi pilar cahaya oranye yang melonjak 5 meter ke udara. Aura aneh muncul di seluruh aula utama. Pembangkit tenaga iblis yang hadir merasakan kesadaran mereka sedikit kosong. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Saat dia membakar hidupnya, kekuatan jiwa Dewa Setan Bintang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Semua orang yang hadir hanya pernah menyaksikan nubuat kehidupan sekali. Hanya Dewa Setan Bintang yang bisa menggunakannya dan sepanjang sejarah iblis, ini hanya kedua kalinya digunakan. Bagaimanapun, itu membutuhkan kehidupan Dewa Setan Bintang untuk melakukan ramalan. Cahaya oranye berangsur-angsur berubah menjadi layar cahaya yang melayang di udara. Layar ilusi cahaya pertama kali berputar, sebelum berangsur-angsur menghilang. Layar itu menggambarkan ketika Kaisar Dewa Iblis membunuh Long Hao Shen, bagaimana hati Long Hao Shen ditembus dan dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah itu, Chair dan sisa Bright Glimmer of Hope meninggalkan Star Demon Pagoda dengan tergesa-gesa dengan mayatnya. Layar mengikuti mereka sampai mereka mencapai hutan belantara. Ye Xiaolei muncul dan mengatakan sesuatu kepada Chair. Setelah itu, mereka melihat Chair melepas melodi abadi dari leher Long Hao Shen dan memakainya sendiri. Melihat Ye Xiaolei, Kaisar Dewa Iblis mengangkat alisnya sedikit. Namun, ketika dia melihat bagaimana dia tidak menyembuhkan Long Hao Shen, keraguan muncul di matanya. Bahkan jika dia adalah sisa dari Dewi Alam, dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Pada saat ini, pemandangan berubah sekali lagi. Teleportasi dimulai. Chair segera berubah menjadi garis-garis cahaya dengan orang lain dan menghilang dari sana. Layar cahaya oranye kembali berputar, sementara Dewa Setan Bintang bergetar hebat, seolah-olah dia sangat menderita. Pusaran oranye tetap seperti itu selama 1 menit, sebelum menunjukkan pemandangan baru. Namun, kali ini jauh lebih buram. Sebuah menara 7 lapis muncul. Ketika mereka melihat menara, semua pembangkit tenaga iblis yang hadir merasakan tekanan aneh dari jiwa mereka. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Itu diperbesar, langsung ke menara. Setelah itu, Chair membawa mayat Long Hao Shen muncul saat dia memimpin Bright Glimmer of Hope ke menara. Meskipun sangat kabur, mereka masih bisa melihat orang-orang terpenting dari Bright Glimmer of Hope. Secara khusus, mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah Chair dari Cycle of the God of Death yang unik. Ketika mereka sampai di sana, wajah Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Long Hao Shen sudah mati, tapi Chair telah membawa mayatnya ke suatu tempat khusus. Itu jelas untuk menghidupkannya kembali. Kalau tidak, mengapa dia melakukan itu? Namun, Fasago selalu mengatakan kepadanya bahwa Long Hao Shen belum dihidupkan kembali. Dia sudah mati pasti. Adegan terus berubah. Perlahan-lahan, ada pertempuran, tetapi itu menjadi semakin kabur. Ketika Chair mulai mendaki jalan setapak ke langit, mereka hanya bisa samar-samar melihat warna emas. Gerbang cahaya keemasan muncul dan Chair melompat ke dalamnya. Pada saat berikutnya, seluruh adegan menjadi berantakan. Itu telah menjadi sepenuhnya ilusi. Fasago mengeluarkan raungan dan seteguk darah menyembur keluar. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat saat vitalitasnya bocor dengan cepat. Di bawah dukungan darahnya, layar secara bertahap menjadi stabil. Itu menjadi jelas sekali lagi. Sebuah peti mati besar dipersembahkan di hadapan semua Dewa Iblis. Necromancer suci, Slumbering Calamity Elux muncul, dan aura dari sebelumnya yang telah menekan jiwa semua Dewa Iblis mencapai puncaknya. Seorang ahli nujum elemen ringan. Kaisar Dewa Iblis hampir berteriak. Adegan itu bergerak sangat cepat. Elux memadatkan hati emas di tangannya. Meskipun hanya muncul sepersekian detik,
Kaisar Dewa Iblis masih melihatnya. Pada saat berikutnya, dia melihat gelombang cahaya keemasan dan melompat dengan cepat di sekitar dada Long Hao Shen. Adegan berubah lagi. Saat itulah Elux memegang sabit Dewa Kematian untuk menyucikan dirinya. Ramalan Fasago bertahan sampai saat itu dan tidak dapat dilanjutkan lebih jauh. Dia telah dengan paksa memperkuat profesi of life, jadi panjangnya telah berkurang secara drastis. Layar cahaya oranye secara bertahap meredup dan gambar juga memudar. Fasago terhuyung-huyung saat dia diselimuti cahaya. Dia bukan manusia, dia seorang undead. Dia memiliki tubuh sebuah undead. Dia masih mati. Dia meninggal. Austin Griffin tidak mungkin masih hidup. Long Hao Shen hanya seorang undead, hanya sebuah undead. Suara Fasago terdengar seperti menangis dan menarik. Para dewa iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ketika mereka mendengarnya. Saat ini, Fasago seperti hantu. Dia hangus hitam di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan keinginannya sendiri untuk memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa ramalannya tidak salah. Long Hao Shen memang mati, dan dia belum dihidupkan kembali. Dia hidup sebagai undead, yang dia miliki hanyalah hati yang dimodelkan oleh seorang ahli nujum yang kuat. Tatapan pertanyaan pada dasarnya muncul di mata semua dewa iblis yang hadir. Mereka melihat ke arah Kaisar Dewa Iblis. Secara khusus, Agares mengepalkan tinjunya karena marah. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis mengangkat tangannya dan bola lampu hijau terbang, mendarat di tubuh Fasago. Cahaya hijau lembut menyelimuti Fasago dan vitalitas yang kuat mengalir ke tubuhnya. Suara tetesan yang menyenangkan dan renyah terdengar seperti aliran gunung. Vitalitas Fasago yang habis benar-benar mulai terisi kembali dengan kecepatan yang mencengangkan dan tubuhnya yang terhuyung-huyung juga menjadi stabil. Apa kekuatan ini? Semua dewa iblis menatap Fasago dengan kaget. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dewa Iblis, dia memiliki kekuatan kegelapan. Tapi sebelum mereka, ini jelas merupakan sihir kehidupan dan berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga bisa menyaingi sihir gelap Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan kening. Dia tahu dia sedikit berlebihan hari ini. Bahkan jika dia memiliki otoritas tertinggi di antara para iblis, Fasago tetaplah Dewa Iblis yang menduduki peringkat ketiga, juga sebagai utusan iblis. Dia terpaksa mengambil harta itu untuk melindungi kehidupan Fasago, atau Dewa Iblis yang hadir mungkin akan tumbuh terpisah darinya. Kaisar Dewa Iblis melepas jubah hitamnya yang mewah dan perlahan-lahan tiba di hadapan Fasago. Dia melihat ke lampu hijau secara bertahap memulihkan vitalitasnya saat dia berkata, "Saya telah mengacaukannya karena saya peduli. Saya telah menuduh Anda salah tentang masalah ini. Setiap orang dari kita di sini mengerti apa arti Austin Griffin bagi ras kita, dan itulah alasan mengapa saya marah. Yang bisa kulakukan hanyalah mengembalikan nyawamu yang hilang. Kakak ketiga, saya harap Anda bisa mengerti saya." Saat dia mengatakan itu, dia secara pribadi menutupi jubah Fasago. Vitalitas di lampu hijau terlalu kuat. Hanya dalam waktu singkat, Fasago tidak hanya memulihkan semua vitalitas yang dia habiskan dalam ramalan kehidupan, dia bahkan pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh ramalan itu. Pada saat itu, dia mengalami banyak perasaan. Dia menatap Kaisar Dewa Iblis di depannya tanpa berkata-kata. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya dan melepaskan segel Dewa Iblis Bulan, sebelum berbalik dan kembali ke singgasananya. Pemulihan Dewa Setan Bintang dengan cepat menghilangkan kebencian yang dialami para Dewa Iblis lainnya. Agares dengan cepat tiba di samping Fasago saat dia menatapnya dengan tatapan bertanya. Fasago kembali menatapnya dalam-dalam. Ada rasa terima kasih di matanya. Dari semua dewa iblis ini, pada dasarnya dia telah membantu setiap dewa di masa lalu. Sebagai utusan iblis, pada dasarnya semua dewa iblis telah datang kepadanya untuk ramalannya sebelumnya. Namun, di saat genting ini, hanya Agares yang bersedia membelanya, meskipun Kaisar Dewa Iblis marah. Seperti kata pepatah, kesulitan mengungkapkan persahabatan sejati. Meskipun Fasago tidak mengatakan apa-apa, tatapan terima kasihnya memberitahu Dewa Iblis Bulan banyak hal. Agares meliriknya dan Fasago mengangguk dengan lembut. Membungkus dirinya dengan jubah Kaisar Dewa Iblis, dia maju beberapa langkah dan berlutut, "Yang mulia, saya, Fasago, mengakui kesalahan saya. Long Hao Shen memang masih hidup. Itu adalah ramalan saya yang tidak mencukupi, yang menyebabkan masalah besar bagi Yang Mulia. Tolong hukum aku."
Agares dan Vasago sama-sama memahami Kaisar Dewa Iblis. Meskipun ramalan kehidupan sebelumnya telah menunjukkan bahwa Kaisar Dewa Iblis telah salah menuduh Dewa Iblis Bintang, apakah ada orang yang cukup berani untuk menyalahkan Kaisar Dewa Iblis? Tidak peduli berapa banyak kebencian yang dialami Vasago, dia tidak mampu menunjukkan semua itu sama sekali. Dia bahkan harus menutupi semuanya demi Kaisar Dewa Iblis. Demon God Emperor Feng Xiu adalah pembangkit tenaga iblis terbesar dalam 6.000 tahun terakhir. Dia belum mencapai statusnya saat ini dengan mengandalkan orang lain. Dengan lambaian tangannya, energi spiritual mengangkat Vasago berdiri. Feng Xiu menghela nafas, menjadi benar adalah benar, dan menjadi salah adalah salah. Kamu tidak salah, namun, saya yakin Anda bisa merasakan manfaat dari vitalitas lebih awal. Perlakukan saja itu sebagai kakak laki-laki Anda yang mengada-ada. Itu disebut sumber peri. Tidak hanya dapat memulihkan vitalitas Anda, itu juga dapat memberi Anda tambahan 500 tahun kehidupan. Selama bertahun-tahun, Anda telah merusak vitalitas Anda untuk ras kita dengan memberikan ramalan lagi dan lagi. Perlakukan itu sebagai seluruh ras membalas Anda dengan terima kasih. Saya harap Anda tidak akan menyimpan dendam terhadap saya. Vasago menundukkan kepalanya dan berkata, aku tidak akan pernah. Terima kasih atas pemberiannya, Yang Mulia. Kaisar Dewa Iblis berkata, saya tahu Anda sangat tidak puas dengan apa yang saya lakukan sebelumnya, tetapi Anda juga harus memahami dengan tepat apa arti Austin Griffin bagi ras kita. Baru-baru ini, saya menggunakan kultivasi terpencil saya sebagai kedok untuk menipu manusia di ibu kota dan saya pergi ke kuil ilusi. Saya pribadi membunuh naga peri yang mendekati 1 juta energi spiritual, menghancurkan kuil ilusi dan surga ilusi dan mencoba menangkap sisa yang ditinggalkan Dewi Alam di dunia manusia. Setelah saya membunuh naga peri, itu meninggalkan sumber peri dan hati peri. Hati peri diambil oleh sisa-sisa Dewi Alam, sementara sumber peri berakhir di tanganku. Tepat ketika saya akan berhasil, Long Hao Shen muncul dan menghancurkan rencana saya. Dengan itu, semua Dewa Iblis mengerti. Ternyata, Kaisar Dewa Iblis tidak marah hanya karena Long Hao Shen masih hidup dan Austin Griffin mungkin telah dihidupkan kembali. Dia marah karena rencananya untuk menjadi dewa hancur juga. Tanpa ragu, pada dasarnya tidak mungkin bagi Kaisar Dewa Iblis untuk mendapatkan sisa-sisa Dewi Alam setelah dia diselamatkan oleh Long Hao Shen. Meskipun semua Dewa Iblis yang hadir tahu bahwa kultivasi Kaisar Dewa Iblis tidak terduga, ini adalah pertama kalinya dia secara pribadi mengakui kemungkinan menjadi dewa. Pada saat itu, tekanan dari sebelumnya secara bertahap muncul kembali di hati para Dewa Iblis. Sebagai kelompok terkuat di antara iblis, mereka tahu apa artinya menjadi dewa dengan sangat baik. Tidak heran jika Kaisar Dewa Iblis telah menutup mata terhadap sebagian besar hal yang terjadi dalam perlombaan baru-baru ini. Dia benar-benar telah mencapai level itu. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin, Long Hao Shen masih hidup, yang berarti dia adalah ancaman. Bahkan jika Austin Griffin benar-benar mati, dia sendiri masih bisa mengancam pemerintahan kita. Kali berikutnya kita bertemu adalah ketika kita berbenturan dan kultivasinya telah melampaui pembangkit tenaga listrik terkuat dalam sejarah manusia. Dan, dia baru berusia 20-an sekarang. Jika kita memberinya cukup waktu dan ruang, ras kita akan dalam bahaya. Akibatnya, saya telah memutuskan untuk menyalakan kembali Perang Suci. Kita perlu membunuh Long Hao Shen untuk selamanya, terlepas dari apakah dia manusia atau undead. Tidak ada yang berani membantah. Meskipun para Dewa Iblis semua tahu bahwa alasan utama untuk ini mungkin karena Kaisar Dewa Iblis ingin mengambil kembali dewa itu sehingga dia bisa menjadi dewa, karena ancaman Austin Griffin kemungkinan besar sudah hilang, apakah mereka masih cukup berani untuk mengatakan sesuatu? Dia sudah membuat contoh dari Star Demon God. Kaisar Dewa Iblis tidak memiliki sumber peri kedua. Katakan padaku, apakah kamu punya saran? Tatapan bermartabat Kaisar Dewa Iblis menyapu melewati para Dewa Iblis di bawah. Para Dewa Iblis saling memandang. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan apapun. Berita ini datang terlalu tiba-tiba. Pada saat ini, Ah Bao yang berdiri di samping Kaisar Dewa Iblis mulai berbicara. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berlutut dengan 1 lutut di depan Kaisar Dewa Iblis. Ayah, karena kita akan menyalakan kembali Perang Suci, saya pikir kita harus melepaskan kekuatan penuh kita kali ini. Dalam Perang Suci terakhir, kami menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya.
Meskipun manusianya sama, kami masih gagal merebut benteng mereka. Saya pikir kita harus membunuh jalan kita ke manusia, tidak peduli apa yang kita lakukan, dan memberikan pukulan yang tepat kepada mereka. Bahkan jika itu tidak cukup untuk melenyapkan mereka sepenuhnya, kita harus membuat mereka benar-benar menderita, atau bahkan menghancurkan satu atau dua kuil. Kaisar Dewa Iblis menjadi agak tidak sabar, perinci. Kata-kata kosong ini tidak berguna. Ahbau berkata, saya pikir kita harus memusatkan kekuatan kita kali ini dan menyerang hanya satu atau dua benteng. Dengan kekuatan kita, mustahil bagi mereka untuk mengusir kita. Karena tujuannya kali ini adalah kehancuran, bukan hanya penindasan atau pukulan, kita harus lebih ganas. Saya bersedia memimpin barisan depan ke dalam pertempuran. Rasa dingin melintas di mata Kaisar Dewa Iblis, ada sesuatu yang benar. Kali ini, kita harus membuat manusia menderita. Menurut pengintai kami di antara manusia telah pulih dengan sangat cepat selama bertahun-tahun setelah Perang Suci terakhir. Setidaknya, itu lebih cepat dari kita. Keunggulan yang dimiliki manusia secara bertahap sudah mulai terlihat. Jika ini terus berlanjut, manusia bahkan mungkin meluncurkan serangan balik terhadap kita dalam waktu beberapa tahun. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Perang Suci kali ini tidak akan menjadi pertempuran kecil. Saya ingin manusia benar-benar memahami apa itu kekuatan yang tidak dapat dilawan. Agares, Vasago, kembali dulu. Kumpulkan anggota klanmu dan kali ini, kita perlu mengirim semua elit dari 3 klan kita. Saya ingin melihat apa yang akan digunakan manusia untuk menghentikan kita. Tentu saja, sebelum ini, kita harus membersihkan lalat yang mengganggu di Modu. Saya belum menyentuh mereka selama ini, jadi apakah mereka benar-benar berpikir saya tidak bisa melakukan apapun pada mereka? Dewa Kematian Iblis Samigina berkata dengan sopan, Yang Mulia, lalu dari mana kita harus memulai serangan kita terhadap manusia? Klan Vian saya menjanjikan hidup kami untuk Yang Mulia. Kami bersedia menjadi garda depan. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan jelas, manusia tidak bisa menghentikan kita dimanapun kita memulai. Biarkan saya berurusan dengan lalat yang mengganggu di Modu sebelum saya memutuskan rencana yang tepat. Ahbau, kumpulkan semua penghilang pemburu iblis di Modu. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan menunjuk Anda sebagai komandan penghilang pemburu iblis. Anda akan memimpin mereka semua. Bersiap untuk bertempur. Ya, cahaya dingin muncul di mata Ahbau saat semangat pertempuran yang berat dan niat membunuh muncul. Dewa Iblis lain di bawah berlutut pada saat yang sama, kami menjanjikan hidup kami, Yang Mulia. Jika Iblis akan meluncurkan serangan, target yang paling mungkin adalah jalur gunung penentang naga kita. Long Hao Shen di kursi terdepan di aula diskusi kuil ksatria. Di sampingnya duduk Long Xingyu dan anggota Bright Glimmer of Hope. Selain dia, orang lain dari Bright Glimmer of Hope juga merupakan anggota serikat pekerja. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini. Begitu Long Hao Shen mengatakan itu, pembangkit tenaga dari kuil ksatria menjadi terkejut. Long Xingyu bertanya dengan ragu, Ketua, mengapa menurutmu begitu? Long Hao Shen berkata, karena target Kaisar Iblis adalah aku. Semuanya, kalian masih harus ingat bahwa bersama rekan-rekanku, kita pernah menghancurkan pilar Dewa Iblis. Kami menghancurkan pilar Dewa Iblis dari Dewa Iblis Ular Andromalius dan Dewa Iblis Panther Auxere, mengubah 72 pilar Dewa Iblis menjadi 70 selamanya, tanpa kemungkinan untuk pulih. Itu karena aku memiliki kekuatan khusus yang kebetulan menekan pilar Dewa Iblis dari Iblis, yang juga bisa menghancurkan mereka. Karena itu, Kaisar Dewa Iblis pernah membuat jebakan, menyergap dan hampir membunuh kami sepenuhnya. Lebih tepatnya, dia mengira aku sudah mati saat itu. Kali ini, untuk menghentikannya mendapatkan sisa-sisa keilahian Dewi Alam, kami bertemu lagi. Kaisar Dewa Iblis pasti merasa terancam dan ingin berperang sekali lagi. Targetnya adalah aku. Bagi Iblis, saya adalah masalah terbesar mereka. Jika mereka tidak membunuhku, Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah menemukan kedamaian, dan cara terbaik untuk berurusan denganku adalah dengan langsung menyerang jalur gunung penentang naga, karena Kaisar Dewa Iblis yakin bahwa sebagai anggota Balai Ksatria, saya tidak akan meninggalkan celah gunung begitu saja. Itulah mengapa saya menduga target pertamanya kemungkinan akan menyerang kita. Semua orang mengangguk setelah mendengar penjelasan Long Hao Shen,
Tapi itu mungkin untuk mengatakan dari kekhawatiran di mata mereka bahwa naga menolak gunung pas benar-benar tidak mau berbenturan dengan setan sekarang. Long Haoshen berkata dengan serius, aku bisa mengerti kekhawatiranmu. Perang suci baru saja berakhir beberapa tahun yang lalu dan kalian semua sedang beristirahat. Jika iblis datang lagi, itu pasti akan menjadi bencana besar. Dan, sangat mungkin bahwa Kaisar Dewa Iblis secara pribadi akan memimpin naga iblis ke dalam pertempuran. Itu akan lebih berbahaya daripada perang suci yang berharga. Namun, bukan kita yang memutuskan apakah perang akan terjadi atau tidak. Meskipun itu adalah kecelakaan ketika saya menghentikan Kaisar Dewa Iblis untuk mendapatkan sisa-sisa Dewi Alam, saya yakin bahwa jika Kaisar Dewa Iblis berhasil, itu akan menjadi hari kiamat kita. Kita akan kehilangan masa depan kita. Akibatnya, yang bisa kita lakukan hanyalah melepaskan kekuatan penuh kita dalam pertempuran sampai mati melawan iblis kali ini. Pertempuran ini mungkin akan menjadi titik balik di zaman kegelapan kita. Kuil ksatria kami telah memperoleh 6 ksatria surgawi, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini berarti bahwa sejarah telah menempatkan beban besar pada kita. Hanya ada satu tujuan dalam pertemuan hari ini. Tidak peduli kapan perang suci dimulai atau seberapa kuat musuh, aku harap para ksatria suci kita semua dapat bersiap untuk pertempuran dan menghadapi masalah dalam waktu dekat dalam kondisi terkuat kita. Apakah kita dapat mengukir seberkas cahaya dalam kegelapan akan terserah kita. Sebagai ketua serikat, saya memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Sebagai Divine Knight of Glory and Leadership, aku bisa menjamin semua orang bahwa sebelum aku mati, Demon God Emperor tidak akan bisa melukai rekan perwira kita. Setelah kata-kata hangat ini, semua orang yang hadir dipenuhi dengan antusiasme. Janji Long Haoshen berarti bahwa dia akan menanggung semua beban menghadapi kekuatan besar iblis, Kaisar Dewa Iblis. Sepanjang sejarah manusia, apakah itu pedang suci surgawi atau keturunan samsara, tidak ada dari mereka yang pernah berjanji seperti Long Haoshen, meskipun semuanya adalah keajaiban. Setelah berpikir tentang bagaimana Long Haoshen telah menjadi penguasa tahta surgawi keabadian dan penciptaan juga, kepercayaan diri semua orang segera meningkat sedikit. Long Haoshen melanjutkan, saya sudah menulis surat ke markas. Dalam beberapa hari ke depan, eselon atas serikat pekerja akan tiba di Dragon Resisting Mountain Pass untuk membahas tindakan pencegahan. Pada saat yang sama, mereka akan membawa serta pasukan serikat pekerja pertama dan kedua yang baru dibentuk. Adapun rencana pertempuran dan taktik yang akan kami gunakan, kami akan memutuskan setelah diskusi yang cermat. Petik 2. Pertemuan berakhir dan Long Haoshen telah mencapai tujuan dasarnya. Setidaknya, dia telah membangkitkan semangat aula kuil ksatria di jalur gunung penentang naga. Namun, Long Haoshen tidak merasa nyaman sama sekali, karena dia tahu bahwa setelah perang suci terakhir kali, 6 kuil manusia semuanya menjadi gelisah. Bagaimanapun, manusia telah menderita kerugian yang terlalu besar terakhir kali. Namun, masalah tidak akan hilang hanya karena mereka takut. Mereka benar-benar bisa meramalkan kedatangan Kaisar Dewa Iblis. Apa yang Long Haoshen perlu lakukan sekarang adalah meningkatkan moral sebanyak mungkin dan mengumpulkan semua kekuatan serikat untuk menghadapi masalah ini.